Setelah mengucapkan permintaan, lagu ulang tahun Gemma selesai, dan dia beraksi dan meniup 27 lilin di atas kue 5 lapis satu persatu. Gemma, Askara, dan Lenan bertepuk tangan bersama, dan Lenan tersenyum dan berkata, "Tama, semoga kamu suka hari ini dan setiap tahun, dan semua keinginanmu terwujud." Askara juga mengangguk dan berkata, "Tama, saya berharap yang terbaik, damai dan sukses dalam hidupmu." Tama tergerak dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Gemma di samping mendekati telinga Tama dan diam-diam menunjuk dirinya sendiri di boneka fondan. Dengan volume yang hanya bisa didengarnya, dia berkata, "Tama, kuharap kau menikahi gadis ini di rumah secepat mungkin." Tama tersenyum penuh pengertian, tanpa komentar. Dia telah memahami pikiran Gemma sejak lama, tetapi ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas, jadi dia hanya berpura-pura bodoh. Pada saat ini, Lenan menyerahkan pisau untuk memotong kue dan berkata, "Tama, kamu adalah bintang yang berulang tahun, potong kuenya dulu. Semua orang akan senang setelah makan 2 gigitan, dan kemudian kita akan secara resmi memulai makan." "Oke, Bibi." Tama dengan cepat setuju, dan kemudian menggunakan pisau untuk memotong beberapa potong lapisan bawah kue, meletakkannya di piring kecil, dan menyerahkannya kepada mereka bertiga satu persatu. Setelah itu, Askara membawanya, duduk kembali di meja makan, dan mulai menikmati anggur. Dia mengambil inisiatif untuk mengambil gelas anggur dan berkata kepada Tama, "Tama, aku sudah terlalu banyak mengucapkan terima kasih. Aku tidak akan menjadi anjing di sini. Aku akan bersulang untukmu atas nama keluarga kami yang terdiri dari 3 orang dengan segelas anggur ini." Tama tidak menolak, mengambil gelas anggur, dan berkata dengan serius, "Terima kasih, Paman." Keduanya segera meminum minuman keras di dalam gelas. Askara berkata, "Tama, orang tuamu pergi lebih awal. Berdasarkan hubungan saya dengan ayahmu, setelah dia pergi, saya harus merawatmu, merawat dan mendidik kamu, dan memperlakukan kamu sebagai anakku sendiri. Tetapi selama bertahun-tahun aku belum dapat menemukanmu. Dalam hidup, kamu yang berusia 27 tahun, kamu telah hilang selama hampir 20 tahun, dan ada begitu banyak penyesalan." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dan berkata dengan serius, "Di masa depan, aku hanya berharap untuk menghabiskan lebih banyak ulang tahun denganmu dalam hidupku." Tama tergerak dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Paman, bagaimana kamu bisa berulang tahun beberapa kali? Setidaknya itu akan memakan waktu puluhan kali sebelum masuk akal kan?" Askara tertawa dan berkata dengan sepenuh hati, "Ya, aku akan memiliki puluhan kali." Petik 2. Di antara mendorong cangkir dan mengganti cangkir, Tama dan Askara masing-masing minum 1 kati anggur putih, tapi keduanya hanya sedikit mabuk. Bahkan Lenan, yang awalnya tidak kompeten, tidak menunjukkan ketidaknyamanan setelah minum sebotol anggur merah saja. Sebaliknya, karena efek alkohol, dia merasa sangat bahagia secara keseluruhan. Di bawah pengaruh alkohol, pipinya sedikit kemerahan. Ditambah dengan pil peremajaan yang baru saja diminumnya, kulitnya tampak putih dan merah, menawan dan menarik. Askata memandang istrinya, sedikit terpana, dan tidak bisa tidak mengagumi. "Istriku, lihat dirimu sekarang. Ada ilusi khusus bahwa kita baru saja menikah." Lenan tersenyum sedikit dan berkata dengan sedikit malu, "Anak-anak ada di sini, jangan bicara omong kosong." Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang aku katakan adalah dari lubuk hatiku." Seperti yang dia katakan, dia mengeluarkan dompetnya, dan setelah membukanya, di slot kartu transparan terluar, ada foto keduanya ketika mereka masih muda. Askara menyerahkan foto itu kepada Tama dan Gemma, lalu berkata, "Lihat itu, apakah aku mengatakan yang sebenarnya?" Tama melihat foto itu. Lenan di foto itu berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Namun, pada saat itu, dia mengambil rute yang matang.
Bahkan foto-foto lama tampak sangat mengharukan. Pada saat itu, dia lebih menarik daripada sekarang. Gemma di samping melihat foto lama ibunya dan berseru, "Bu, kamu sangat cantik ketika kamu masih muda." Meskipun aku telah melihat foto ini berkali-kali, aku tidak bisa tidak memujinya setiap kali saya melihatnya. Lennon tersenyum dan berkata, "Jangan main pelangi di sini." Secara halus, mereka adalah pemuda yang telah lama meninggal, dan Anda berada di usia remaja yang positif. Saat dia berbicara, dia hanya bisa menghela nafas, tetapi ketika aku masih muda, Suster Sarah sangat cantik. Setelah itu, dia menatap Tama dan berkata dengan tulus, "Tama, kamu tidak tahu betapa luar biasanya ibumu ketika dia masih muda." Ada pepatah di kalangan selebriti kota bahwa cahaya Renza membawa Sarah Polan dari Amerika Serikat ke Surabaya. Saat itu di kota, daya tarik semua wanita di kota itu langsung padam. Tama tidak bisa menahan tawa. "Bibi, apakah ada yang berlebihan seperti yang kamu katakan?" "Tentu saja ada," Lennon berkata dengan sangat serius. "Ibumu berada di Surabaya saat itu. Itu adalah serangan pengurangan dimensi mutlak. Penampilannya, temperamennya, sosoknya, latar belakang pendidikannya, dan latar belakang keluarganya semuanya berada di kelas yang menghancurkan." Mulai membuka diri, jika berbicara tentang tren, Amerika Serikat jelas merupakan pusat tren dunia saat itu, jadi ibumu sangat luar biasa dalam semua aspek di mata kami. Dia berkata lagi, "Selanjutnya, keluarga kakekmu telah berkultivasi secara mendalam di luar negeri selama bertahun-tahun, dan itu pasti dapat dianggap sebagai keluarga tua yang besar. Yang disebut bangsawan di Eropa juga jauh di belakang keluarga kakekmu. Ibumu adalah permata di tangan keluarga Polan. Apa yang telah kami terima adalah pendidikan aristokrat ganda dari timur dan barat, yang dapat kami bandingkan." Berbicara tentang ini, Lennon tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi, "Pada saat itu, pakaian apapun yang dikenakan ibumu akan segera memicu tren ingar-bingar di kalangan selebriti Surabaya. Saat itu, ibumu adalah baling-baling lingkaran selebriti Surabaya. Apa yang dia kenakan dan apa yang dia bawa, yang lain tidak sabar untuk menemukan cara untuk membelinya kembali dan meniru." Gemma bertanya dengan takjub, "Bu, apa yang kamu katakan itu benar?" "Tentu saja," Lennon berkata dengan sungguh-sungguh. "Saat itu, kami belum benar-benar terhubung dengan dunia, dan kesenjangan informasi antara lokal dan asing sangat besar. Berbeda dengan sekarang, jaringan informasi sudah begitu berkembang. Pada dasarnya tidak ada kesenjangan informasi di dalam dan luar negeri." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Tama, "Ngomong-ngomong Tama, pernahkah kamu berpikir untuk pergi ke Amerika Serikat untuk bertemu kakek dan nenekmu?" Mendengar pertanyaan Lennon, Tama sedikit terkejut untuk beberapa saat. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar itu. Yang lain bertanya apakah dia ingin pergi ke Amerika Serikat untuk menemukan kakek neneknya. Dan orang terakhir yang menanyakan hal yang sama padanya adalah Gemma. Jadi Tama memberitahu Lennon hal yang sama. Apa yang dia katakan kepada Gemma sebelumnya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin mengganggu kakek neneknya yang tidak bertemu dengannya selama 20 tahun, dan bahkan tidak bertemu beberapa kali. Ketika Lennon mendengar ini, meskipun dia sangat memahaminya di dalam hatinya, dia masih bisa tahu dari ekspresinya bahwa dia merasa agak kasihan pada Tama. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan serius, "Tama, sebenarnya, selama bertahun-tahun, tidak hanya kamu telah mencari kebenaran tentang pembunuhan orang tuamu, tetapi pamanmu dan aku telah mencoba segala cara untuk menyelidiki ketika kami mencarimu. Tidak jelas siapa orang-orang di balik insiden itu, tetapi selama bertahun-tahun kami belum menemukan petunjuk yang berarti. Jadi, pamanmu dan aku pikir pasti ada orang yang sangat kuat di balik insiden ini, mendorong dan memperdagangkan segalanya."
Jika kamu ingin mengetahuinya dengan kemampuanmu sendiri, aku khawatir itu akan sangat sulit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.